Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman guru hebat, kali ini saya berada di SD Negeri 2 Pandabangan bersama salah satu kepala sekolah hebat yang ada di lingkungan Kecamatan Sedong. Selamat pagi Ibu. Ya, selamat pagi. Terima kasih waktunya hari ini bisa membersamai saya untuk salah satunya menunaikan tugas saya di Salon Guru Penggerak Angkatan 7, juga untuk meminta pengalaman dan menambah ilmu saya terkait modul yang sekarang sedang saya pelajari, yakni di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan mengenai nilai kebijakan. Dalam hal ini Ibu sebagai kepala sekolah yang notabene paling muda lah mungkinnya yang ada di lingkungan Kecamatan Sedong, luar biasa, pasti pernah mendapatkan kasus-kasus atau pengalaman-pengalaman dalam hal kebijakan-kebijakan yang harus Ibu tunaikan, yang harus Ibu pilih. Kira-kira bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus tersebut, termasuknya seperti apa? Ada 2 kasus yang dialami di sini, yaitu di Dua Pandabangan. Yang pertama tentang kasus dilema etika. Kasus ini dengan pilihan benar dan benar. Yang kedua yaitu kasus bujukan moral, itu antara benar dan salah. Itu kasusnya. Jadi memang dalam penanganan kasus ini menjadi hal yang dilematis mungkinnya bagi Ibu ketika harus memutuskan pilihannya bahwa plan A adalah benar dan plan B juga adalah benar, ya itu pasti menjadi dilema sekali mungkin Ibu ya. Lalu kalau boleh saya tahu nih, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus dilema etika tersebut? Saya menggunakan skala prioritas atas 2 kepentingan yang sama-sama benar, namun yang saya kedepankan adalah keputusan yang berpihak kepada murid. Luar biasa ya. Jadi memang keberpihakan pada murid ini menjadi ujung tombak ya, atau menjadi hal yang utama bagi Ibu ya. Iya. Luar biasa. Kalau boleh tahu nih Bu, kira-kira kasus atau penanganan seperti apa dan kebijakan atau keputusan apa yang pernah Ibu ambil dalam hal kasus yang Ibu temui di sekolah ini? Pertama dengan pengkajian atau uji kasus dengan 2 pilihan atau kepentingan. Yang kedua itu uji legalitas atas kepentingan yang akan saya ambil. Kemudian ada uji regulasi. Lalu ada juga uji intuisi, terus uji publikasi dan uji panutan. Seperti itu. Tadi menarik sekali di uji publikasi mungkin ya. Jadi ini kalau bisa diterangkan lebih jelas seperti apa dulu? Kalau misalnya keputusan itu baik atau bisa diviralkan, mungkin itu akan saya ambil keputusan tersebut. Tetapi kalau misalkan itu yang bisa memviralkan yang kurang baik di kalangan masyarakat, saya tidak akan mengambil keputusan tersebut. Mungkin seperti itu. Lalu satu lagi tadi ada uji legalitas, berarti di sini mungkin yang lebih berkaitan pada bertentangan dengan hukum atau tidak, Iya, seperti itu ya. Betul, iya. Jadi itu mungkin prioritas utama ya Bu ya yang Iya, itu. betul. Ya, luar biasa Bu. Lalu Bu, dari langkah-langkah tersebut nih, langkah yang paling efektif nih Bu dalam penanganan kasus dilema etika ini seperti apa Bu? Maksudnya jadi Ibu tadi ketika Ibu menangani satu permasalahan ya, tentu Ibu kan mengedepankan bukan suara Ibu sendiri mungkin yang menjadi keputusan itu gitu kan ya. Nah Ibu kira-kira melibatkan siapa di dalamnya? nanti saya akan melibatkan dengan pihak sekolah atau stakeholder sekolah, kemudian dengan masyarakat juga akan saya libatkan, terutama dengan komite sekolah. Gitu. Itu menjadi katakanlah sedikit payung mungkin Bu ya. Betul, iya. Sehingga ketika ada apa-apa mungkin tidak menjadi bumerang mungkin ya bagi Ibu. Tidak akan menjadi bumerang bagi saya sendiri karena di situ kan ada keterlibatan warga masyarakat juga di dalamnya. Luar biasa ya. Lalu adakah Bu tantangan yang Ibu hadapi dalam penanganan kasus dilema etika tersebut? Tantangannya Apa ya? Contohnya barangkali bisa digambarkan seperti apa? Misalnya Ibu ketika menangani kasus ini ya, berarti ini ada pressure dari luar nih, tekanan Ibu ketika harus memilih keputusan yang sebetulnya bertentangan dengan Ibu gitu ya. Nah ini Ibu solusinya bagaimana nih?
terhadap pressure dari luar yang menekan ibu kira-kira mengarah kepada kebijakan yang sebetulnya tidak sesuai dengan hati nurani ibu gitu. Ibu menangani si orang yang memberi pressure kepada ibu ini bagaimana gitu? Mungkin saya mengambil keputusan yang terbaik dengan masyarakat dan teman-teman di sekolah, seperti itu. Iya, luar biasa ya. Jadi apapun penekanan dari luar sebetulnya tidak menjadi kendala ya? Enggak. Betul, Iya. betul. Karena kami sebelumnya kan udah bermusyawarah dengan stakeholder, dengan masyarakat, dengan komite, seperti itu. Jadi kekuatan luar biasa ya. Jadi mungkin press dari luar dengan kekuatan yang luar biasa itu tidak akan menjadi Betul. kendala ya? Karena segala sesuatu saya itu harus bermusyawarah dengan semua pihak. Iya. Lalu ini Bu, untuk penanganan kasusnya atau pengambilan keputusan yang biasanya Ibu lakukan ini biasanya dilakukan secara penjadwalan atau Ibu lakukan secara saat itu juga nih biasanya? Fleksibel. Kalau misalkan itu kasusnya harus lebih cepat ditangani, ya akan dilakukan secepat mungkin. Mungkin seperti itu. Atau penjadwalan juga berarti bisa saja bisa ya? saja, iya. Tergantung kita lihat bagaimana kasusnya. Luar biasa sekali Bu. Ini terakhir nih Bu, kalau boleh saya tahu nih, apa nih hal-hal yang bisa mempermudah Ibu nih ya dalam hal pengambilan keputusan yang ini bisa membantu Ibu secara pengujian lah, karena kan tadi Ibu memberikan pengujian legalitas, publikasi dan lain sebagainya, tapi Ibu ini menjadi hal yang mempermudah Ibu untuk mengambil keputusan. Kira-kira apa itu? Tentunya saya harus bekerjasama dengan baik dengan pihak sekolah dan masyarakat. Mungkin seperti itu. Jadi biasanya di musyawarah tadi Iya, betul. Luar biasa sekali Ibu ya. Terima kasih. Pengalaman Ibu luar biasa, walaupun katakanlah baru mungkin ya Ibu ya, baru ya. berapa tadi? Kebetulan saya dilantik pada bulan April tahun 2022. Setahun berarti udah setahun ya Bu ya? Pas 1 tahun pas ya, di di bulan bulan April ini. Ya. Luar biasa ya. Terima kasih sekali Ibu waktunya, mudah-mudahan sangat bermanfaat sekali untuk saya utamanya dan untuk Sukses teman-teman. selalu ya Bu ya. Terima kasih. Baik teman-teman Guru Hebat, telah kita saksikan bersama bagaimana seorang kepala sekolah mengambil keputusan terhadap kasus-kasus yang dihadapinya di lingkungan tempat beliau memimpin. Mudah-mudahan cakapan kali ini bermanfaat bagi guru-guru hebat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman guru hebat. Kali ini saya bersama salah satu kepala sekolah hebat yang ada di Kecamatan Subang. Dalam kesempatan kali ini saya akan mewawancarai beliau terkait materi modul 3.1 pengambilan keputusan yang menilai kebijakan. Jadi Bapak, selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bapak sudah bersedia untuk saya wawancarai dalam praktek pengambilan keputusan Ya, mengenai nilai kebijakan. Ya. Sebelumnya saya ingin menanyakan terlebih dahulu terkait apakah pernah Bapak menemukan atau mengidentifikasi kasus-kasus yang Bapak hadapi di sekolah dan seperti apa itu modelnya? Memang ada ya, seperti dilema etika, yaitu kasus dengan pilihan benar dan salah. Lalu rujukan moral benar dan salah. Ya. Lalu berkaitan dengan apa yang tadi Bapak sampaikan, salah satunya kasus yang berkaitan dengan dilema etika ya Pak ya. Ya. Bagaimana Bapak menjalankan atau pengambilan keputusan Bapak yang berkaitan dengan dilema etika tadi Pak? Saya menggunakan skala prioritas atas dua kepentingan yang sama-sama benar. Namun yang saya kedepankan adalah keputusan yang berpihak pada murid. Itu yang saya laksanakan. Betul, luar biasa sekali Pak. Memang patokan keberpihakan pada murid ini menjadi ujung tombak ya Pak ya dalam hal pengambilan keputusan Bapak, luar biasa. Iya, betul. Lalu untuk pertanyaan berikutnya Pak, ini kalau boleh saya tahu nih langkah-langkah atau prosedur apa yang digunakan oleh Bapak dalam hal pengambilan keputusan ini? Langkah-langkah yang kami lakukan adalah pengkajian atau uji kasus dengan dua pilihan kepentingan. Lalu uji legalitas atas keputusan yang akan diambil. Lalu uji regulasi lawan kode etik atau keprofesian. Lalu uji
mengisi atau perasaan akan merasa dicurigai. Berikutnya ada uji publikasi, dan yang terakhir adalah uji panutan. Sangat Jadi menarik itu sekali, Pak. langkah-langkah yang kami laksanakan itu. Itu Pak, sangat menarik sekali. Tadi sangat menarik sekali Pak tentang langkah-langkah atau prosedur yang Bapak gunakan dalam pengambilan keputusan. Ini kalau boleh saya tahu, adakah contoh Pak, contoh satu kasus atau pengalaman di sekolah Bapak terkait pengambilan keputusan yang Bapak gunakan dengan kebijakan Bapak sebagai kepala sekolah? Ya, contohnya penerimaan murid baru. Biasanya kan skala murid baru udah diprioritaskan, umpamanya satu rombel itu 32 siswa atau anak. Terus orang tua masih ada yang mau daftar, nah itu tetap sekolah memberikan kebijakan, karena kebijakan tersebut ya untuk anak masih diterima. Kenapa? Karena mungkin kalau ke sekolah lain jauh, kalau ini kan di lingkungan sendiri. Itu contohnya. Berarti tetap diterima ya Pak, Iya, walaupun tetap dalam diterima. keadaan Iya, walaupun, melanggar lah katakannya Iya. secara jumlah rombalnya mungkin. Kita menggunakannya perasaan dengan kebijakan gitu. Oh iya betul ya. Lalu apakah ini ada tantangan nih Pak, tantangan dalam menghadapi penanganan kasus dilema etika? Ya. Yaitu menjaga agar keputusan yang diberikan mementingkan keberpihakan pada murid serta keputusan yang bijaksana. Itu yang saya lakukan, Bu. Jadi untuk penanganan kasusnya bagaimana Pak? Apakah langsung ditangani atau dijadwalkan penanganannya atau seperti apa Pak? Ya biasanya itu kita rencanakan, dikondisikan kapan pelaksanaannya dan langsung ditangani. Jadi tidak begitu ada kasus kita tetap memerlukan waktu yang baik atau waktu yang kosong dalam waktu pelaksanaan pekerjaan, atau fleksibel lah. Terakhir nih Pak, mohon izin. Kira-kira nih apa yang bisa mempermudah Bapak gitu untuk proses pengambilan keputusan ini? Yaitu kami sekolah itu kerjasama dengan tim, baik guru-guru yang ada di sekolah kami dan dengan komite sebagai perwakilan dari wali murid atau siswa gitu. Terima kasih sekali Bapak atas pertanyaan yang saya ajukan dan Bapak sudah menjawab. Ya, terima kasih balik Bu. Ya. Semoga ini bermanfaat Pak Ya. untuk para guru-guru hebat yang ada di Indonesia Ya. ya umumnya ya. Mudah-mudahan Ya baik sukses. teman-teman sekalian, tadi sudah kita saksikan salah satu wawancara dari kepala sekolah hebat yang ada di lingkungan Kecamatan Gunung. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi kita semua dan bisa bermanfaat untuk kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.